Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Mendominasi MotoGP 2025, Marc Marquez ungkap harga mahal yang harus ia bayarkan demi gelar juara dunia ke-9. Marc Marquez, nama yang selalu memicu decak kagum sekaligus kontroversi dalam dunia balap motor, kembali mencetak sejarah pada musim MotoGP 2025. Musim ini bukan sekadar gelar lain dalam karirnya yang gemilang, melainkan buah dari perjalanan panjang yang syarat penderitaan, keputusan berani, dan tekad tanpa kompromi. Setelah 6 tahun tanpa gelar, Marquez meraih kembali tahta juara dunia. Sekaligus mengumpulkan gelar juara dunia ke-9 sepanjang karir Grand Prix-nya, menyamai pencapaian legenda MotoGP, Valentino Rossi. Musim 2025 sejatinya menjadi mahakarya Marquez dalam karir profesionalnya. Membela Ducati Lenovo Team, ex-pembalap Honda itu tampil superior dari seri awal sampai seri akhir, mengamankan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint race dalam satu musim penuh. Dominasi ini bukan hanya statistik, ia berhasil mengunci gelar juara dunia Premier Class dengan 5 seri tersisa. Tanda betapa puncak performanya benar-benar tak terkejar rival-rivalnya. Namun di balik gemerlap angka kemenangan dan juara dunia, Marquez sendiri tak sungkan membuka sisi paling jujur dari perjuangannya, harga yang harus dibayar sangat tinggi. Dalam wawancara dengan media, pembalap asal Spanyol itu mengatakan bahwa gelar ke-9 ini merupakan yang paling sulit dan penuh pengorbanan di antara semua gelarnya. Ia membayar harga tinggi secara fisik, mental, dan emosional untuk meraihnya. Jejak comeback Marquez dimulai bukan dari momen kejayaan, melainkan dari titik terendah. Cedera serius yang ia derita pada MotoGP Spanyol 2020 serta rangkaian operasi berikutnya membuat performanya merosot drastis. Hubungannya dengan tim pabrikan Honda pun berakhir setelah bertahun-tahun identik bersama mereka. Sebuah keputusan yang penuh risiko tetapi akhirnya membukakan pintu sukses baginya kembali. Dalam balapan motor, rendahnya performa bukan sekadar kehilangan podium. Ini bisa berarti dampak psikologis yang berat, rasa frustrasi, hingga pergulatan diri yang panjang. Marquez mengakui masa-masa terburuk tersebut membuatnya jatuh lebih rendah dari tanah, namun dukungan tim, keluarga, dan orang-orang terdekat membantu membangkitkan kembali kepercayaan dirinya menuju performa puncak. Gelar ke-9 bagi Marquez bukan sekadar tambahan piala di lemari penghargaan. Ia menyamai pencapaian Rossi, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai simbol keagungan MotoGP. Prestasi ini mengukuhkan Marquez bukan hanya sebagai pembalap era modern, tetapi sosok yang akan dikenang sepanjang sejarah olahraga ini. Tak berhenti di situ, dominasi dominan Marquez di musim ini juga memberinya penghargaan BMW M Award sebagai pembalap dengan catatan kualifikasi terbaik musim ini. Salah satu tolok ukur konsistensi dan kecepatan yang dihormati dalam MotoGP. Mengamankan gelar juara dunia adalah puncak, namun dominasi Marquez sepanjang musim 2025 juga membuka dinamika baru dalam persaingan MotoGP. Salah satu cerita menarik lainnya adalah bagaimana saudara kandungnya sendiri, Alex Marquez, tampil gemilang dan finish sebagai runner-up klasemen, mencetak prestasi tertinggi dalam karirnya sejauh ini. Kedua bersaudara ini mendominasi sebagian besar musim 2025, menambah dimensi emosional dan kompetitif yang unik dalam sejarah MotoGP. Selain itu, meski dominasi Marquez tampak mutlak, ia sendiri menyadari bahwa setiap musim baru membawa ketidakpastian performa. Ia pernah mengungkap kekhawatiran tentang kemungkinan penurunan performa di masa depan. Seorang juara yang tetap realistis menghadapi tantangan berikutnya. Lebih dari sekadar angka kemenangan dan gelar, cerita musim 2025 dari Marc Marquez memiliki nilai inspiratif yang kuat. Ia berharap pencapaiannya bisa memberi semangat kepada banyak orang. Baik mereka yang menghadapi tantangan fisik, mental, maupun kehidupan di luar lintasan. Sebuah pesan universal bahwa jalan menuju puncak seringkali penuh luka, tetapi bukan berarti tak mungkin untuk dicapai. Namun semua itu datang dengan pengakuan jujur, harga untuk sukses sejati tidak murah. Akan ada cedera, kekecewaan, bangku cadangan, kritik publik, dan momen ketika timbul keraguan. Bagi Marquez, semuanya adalah bagian dari proses untuk menapak kembali ke puncak dunia. Musim MotoGP 2025 adalah babak baru dalam kisah Marc Marquez. Sebuah kisah tentang jatuh dan bangkit, keputusan berani, dan dominasi spektakuler yang tak hanya mengubah rekor, tetapi juga menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia. Harga yang ia bayar sangat tinggi. Namun hasilnya kini tertulis di buku besar sejarah MotoGP sebagai salah satu pencapaian paling fenomenal abad ini.
everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Kontrak Ducati tinggal semusim, Marc Marquez bicara jujur soal masa depannya usai MotoGP 2026. Marc Marquez kembali menjadi pusat gravitasi dunia MotoGP. Bukan hanya karena statusnya sebagai juara dunia, tetapi juga karena masa depannya yang kini dipenuhi tanda tanya besar. Usai sukses merebut gelar juara dunia pada musim debutnya bersama Ducati, pembalap berjuluk The Baby Alien itu membuktikan bahwa keputusan berpisah dengan Honda adalah langkah paling berani sekaligus paling tepat dalam karirnya. Kemenangan bersama Ducati seolah menjadi validasi atas perjuangan panjang Marquez melewati masa-masa sulit bersama Honda. Setelah bertahun-tahun berjibaku dengan cedera dan motor yang tak lagi kompetitif, Marquez menemukan kembali senyum, kecepatan, dan insting juaranya di atas Desmos Medici. Di usia 32 tahun, ia kembali tampil seperti versi terbaik dirinya, agresif, cerdas, dan mematikan di lintasan. Musim 2026 akan menjadi fase krusial dalam perjalanan MotoGP. Selain menjadi tahun terakhir regulasi mesin 1000 cc, musim tersebut juga bertepatan dengan tahun terakhir kontrak Marquez bersama Ducati. Situasi ini membuat spekulasi soal masa depan sang juara dunia 8 kali semakin liar. Apakah ia akan bertahan bersama Ducati? Atau justru kembali ke Honda yang telah membesarkan namanya? Marquez sendiri mengakui bahwa Ducati masih menjadi tempat terbaik untuknya saat ini. Ia yakin pabrikan asal Borgo Panigale itu akan kembali menghadirkan motor paling kompetitif untuk MotoGP 2026. Kepercayaan tersebut bukan tanpa dasar. Ducati telah mendominasi kejuaraan dalam beberapa musim terakhir dan terus menunjukkan konsistensi luar biasa dalam pengembangan motor. Namun, Marquez juga tak menutup mata terhadap perubahan besar yang akan datang. MotoGP 2027 akan menjadi awal era baru dengan regulasi mesin 850 cc dan penggunaan ban Pirelli. Perubahan ini bukan sekadar teknis, melainkan potensi pergeseran peta kekuatan secara total. Bagi pembalap sekelas Marquez, keputusan bertahan atau pindah tim bukan lagi soal kenyamanan semata, melainkan soal strategi jangka panjang. Dalam acara akhir tahun Ducati, Campioni in Festa, Marquez berbicara dengan sangat terbuka kepada media GP1.com. Ia tak berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa masa depannya masih abu-abu. Untuk tahun depan, jelas bahwa kami akan memiliki motor tercepat, yang merupakan hal terpenting, ujar Marquez dengan penuh keyakinan. Namun ada suaranya berubah ketika membahas periode setelah 2026. Untuk tahun 2027 hingga 2028, semuanya masih belum pasti, semuanya akan terbuka, lanjutnya. Menariknya, Marquez juga menegaskan bahwa ia kini berada dalam kondisi ideal sebagai seorang pembalap. Jika Anda melihat saya bahagia, saya cepat, dan saya menang. Saya telah berusaha untuk tidak pindah, kata Marquez. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Ducati saat ini adalah rumah terbaik baginya. Meski begitu, Marquez tetap realistis. Baginya, kecepatan adalah segalanya. Prioritasnya adalah menjadi cepat, dan di Ducati Anda bisa menjadi seperti itu. Tetapi saya juga harus memahami banyak hal dan memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan saya, sambungnya. Saat ditanya seberapa besar keinginannya bertahan bersama Ducati, Marquez memberi jawaban unik. Saya tidak tahu. Bagi saya akan mengatakan 8, ujarnya, merujuk pada skala penilaian. Jawaban tersebut mencerminkan ketertarikan yang besar, meski belum sepenuhnya final. Pernyataan itu pula yang memicu spekulasi bahwa Marquez membuka peluang menandatangani kontrak 2 tahun baru, mencakup era regulasi 850 cc. Ducati jelas tak ingin kehilangan aset paling berharga mereka saat ini. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak akan segera dimulai. Marc bekerja dengan sangat baik bersama kami dan begitu pula sebaliknya, tetapi semuanya masih perlu dievaluasi, ujar Domenicali dengan diplomatis. Ducati sendiri sedang berada di puncak kejayaan setelah meraih 4 gelar juara dunia MotoGP secara beruntun. Stabilitas teknis, kedalaman data, dan filosofi kerja tim membuat pabrikan Italia itu menjadi tujuan paling menarik bagi pembalap manapun, termasuk Marc Marquez. Kini, dunia MotoGP hanya bisa menunggu. Akankah Marquez melanjutkan kisah suksesnya bersama Ducati di era baru MotoGP? Ataukah akan ada kejutan besar dalam karir sang legenda? Yang pasti, setiap keputusan Marquez akan kembali mengguncang padek, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang karirnya.
for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Blak-blakan Marc Marquez, dominasi MotoGP 2025 nyaris mustahil diulang. Ini pengakuannya. Musim MotoGP 2025 akan selalu tercatat sebagai salah satu musim paling dominan dalam sejarah balap motor modern. Di tengah era persaingan ketat, format balapan yang semakin kompleks, dan teknologi yang kian merata, Marc Marquez justru tampil bak anomali. Namun menariknya, sang juara dunia 7 kali itu justru menjadi sosok pertama yang meragukan kemungkinan mengulang dominasi tersebut. Marc Marquez secara terbuka mengakui bahwa performa luar biasa yang ia tunjukkan sepanjang MotoGP 2025 adalah sesuatu yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk diulang. Bukan karena ia kehilangan kepercayaan diri, melainkan karena ia memahami betul bagaimana kerasnya realitas MotoGP modern. Pebalap berusia 32 tahun itu mengawali musim 2025 dengan status kandidat terkuat juara dunia. Kepindahannya ke tim pabrikan Ducati menjadi sorotan besar, terlebih setelah ia tampil impresif bersama Gresini Ducati menggunakan motor YP23 di musim sebelumnya. Banyak yang memprediksi Marquez akan kompetitif, tetapi tidak sedikit pula yang ragu apakah ia bisa kembali mendominasi seperti era emasnya di Honda. Nyatanya, Marquez justru melampaui hampir semua ekspektasi. Sepanjang musim, The Baby Alien sukses mengoleksi 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint race. Catatan tersebut mengantarkannya meraih gelar juara dunia MotoGP untuk ketujuh kalinya, sebuah pencapaian yang terasa semakin istimewa mengingat perjalanan panjang cedera dan keraguan yang sempat mengiringi karirnya. Dominasi Marquez terasa sangat kentara di paruh tengah musim. Ia mencatatkan 7 akhir pekan sempurna secara beruntun, mulai dari seri Aragon hingga Hungaria. Dalam rentang itu, Marquez selalu mengamankan poin maksimal, masing-masing 37 poin per seri. Sebuah kontrol absolut atas kejuaraan yang membuat persaingan seolah hanya menjadi formalitas. Namun, musim sempurna itu tak sepenuhnya berjalan tanpa noda. Cedera serius pada bahu akibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia memaksanya menepi pada 4 seri terakhir musim ini. Meski gelar sudah di tangan, cedera tersebut menjadi pengingat bahwa MotoGP selalu menuntut harga mahal. Saat mengenang musim gemilang tersebut, Marquez mengaku dirinya sendiri tak pernah membayangkan skenario seindah itu. Saya sama sekali tidak menyangka musimnya akan luar biasa seperti ini, ujar Marquez kepada El Periodico. Menurutnya, sejak awal target utama hanyalah kembali bersaing memperebutkan gelar dunia. Ia sadar betul bahwa comeback ke puncak membutuhkan proses, bukan dominasi instan. Targetnya memang mencoba bersaing untuk kejuaraan dunia. Itu sudah saya sampaikan sejak awal. Tapi bukan dengan cara seperti ini, mengunci gelar ketika masih tersisa 5 balapan, tambahnya, seperti dikutip dari Crash.net. Yang membuat Marquez pesimistis mengulang dominasi tersebut adalah format MotoGP saat ini. Sistem sprint race dan balapan utama membuat jumlah poin yang diperebutkan setiap akhir pekan menjadi sangat besar. Satu kesalahan kecil saja bisa langsung berdampak signifikan pada klasemen. Dengan format sekarang, saya merasa hampir tidak mungkin untuk mengulang musim seperti ini, jelasnya. Setiap akhir pekan ada terlalu banyak poin yang diperebutkan. Konsistensi sempurna menjadi sangat sulit. Bagi Marquez, musim 2025 adalah contoh ideal bagaimana semuanya berjalan selaras. Motor yang kompetitif, tim yang solid, dan keputusan yang tepat di setiap momen krusial. Kami menjalani musim yang sangat solid. Ada beberapa kesalahan kecil, tapi kami mampu memenangkan banyak balapan, katanya. Kini, fokus Marquez tertuju pada pemulihan fisik. Cedera bahu yang dialaminya membuat ia harus bersabar, terutama setelah lengannya sempat tidak bergerak selama 4 hingga 5 minggu. Secara fisik, kondisinya terus membaik, dan itu yang paling penting, ungkap Marquez. Kekuatan lengan memang banyak berkurang, tapi perlahan mulai kembali. Saya menjalani pemeriksaan rutin setiap 2 minggu. Marquez memahami bahwa kesabaran menjadi kunci agar tulang dan ligamen bisa pulih dengan sempurna. Ia tak ingin gegabah, apalagi setelah merasakan betapa rapuhnya batas antara dominasi dan keterpurukan. Musim 2025 mungkin akan sulit diulang, bahkan bagi Marc Marquez sendiri. Namun satu hal yang pasti, pengakuan jujur sang juara justru mempertegas satu fakta, dominasi sejati lahir bukan dari kesombongan, melainkan dari kesadaran akan kerasnya medan pertempuran MotoGP.
I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.